Halo guys, welcome to my channel again. Maaf ya, mungkin udah berapa bulan juga terakhir jarang upload videonya, jarang upload konten karena memang satu pertama sibuk dan yang kedua karena banyaknya kasus soal masalah COVID itu yang bikin jadi sibuk, banyak aktivitas juga. Yang pastinya intinya banyak aktivitas pun tetap bikin kalian harus tetap semangat dan juga sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini aku bakal bahas konten yang pastinya sharing-sharing lagi tentang masalah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa sebelum itu klik like, comment, dan subscribe. Dan yang pastinya nanti aku bakal upload semua yang kira-kira akan bisa bermanfaat juga untuk aku dan juga buat orang lain. Oke, aku di sini bakal bahas tentang cara mengatasi grogi saat interview. Buat teman-teman semuanya mungkin ya, barangkali dari kita itu pasti yang namanya mau ngadepin interview itu pertama deg-degan, itu udah pasti manusiawi normal. Dan yang kedua takut, dan yang ketiga yakin atau tidak, ragu, lebih tepatnya ke ragu. Tapi gimana sih caranya bikin kita jadi orang yang confident atau yang percaya diri gitu. Kalau ditanya apa sih gitu, percaya diri itu ya datangnya dari hati kita dulu. Kalau memang kemauan kita benar-benar yakin akan percaya diri, apapun yang akan terjadi itu ya kita akan hadapi terus gitu. Urusan nantinya itu belakangan gitu. Nah, ini dia tipsnya ya. Yang pertama adalah persiapkan diri kamu dulu secara matang. Jadi, kalau misalkan kamunya mau interview, kamu pastinya harus tahu banget dong apa sih pertanyaan-pertanyaan interview yang akan dilontarkan nantinya ketika interview. Itu banyak banget yang pastinya bisa kalian lihat di situs-situs, dan yang pastinya kalian juga bisa baca di buku-buku yang tentang interview seperti itu ya. Dan yang kedua itu ada, jangan lupa berlatih ya buat teman-teman. Kalau misalkan kayak kalian mau interview ataupun mau perform itu harus berlatih dan juga harus coba untuk self reminder. Jadi kayak reminding diri sendiri dimana gue ini harus lanjut ke babak selanjutnya, gue harus berusaha dan gue harus yakin gitu. Karena kalau percaya diri doang nggak ada usaha dan nggak ada keinginan ya nggak bakal bisa semua itu terjadi gitu ya. Dan yang ketiga itu buatlah pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Jadi kayak misalkan kamu lihat kaca nih gitu, kamu lihat kaca dan kamu beranggapan bahwasannya kamu itu sedang berhadapan dengan seorang HRD yang akan menginterview kamu. Jadi kamu di situ jawab, coba perkenalkan diri Anda seperti apa, dan di situ kamu memperkenalkan dan menjelaskan tentang diri kamu seperti apa, dan kamu memberikan pertanyaan kembali, kamu jawab kembali seperti itu ya. Dan yang keempat, berpikir positif dan tenang. Jadi tetap keep calm, berdoa itu yang pertama. Yang pertama memang ada persiapan diri, tapi ketika pada saat waktu kita sudah mau dipanggil, itu berdoa itu yang paling pertama ya. Percaya diri boleh, tapi jangan lupa harus tetap bersyukur dan juga berdoa gitu ya. Dan yang kelima, datang lebih awal dan berpakaian rapi. Jadi berpakaian rapi nggak harus kok kayak misalnya kamu pakai baju hitam putih terus sudah gitu pakai blazer hitam atau seperti itulah, terlalu formal. Yang penting office look, kamu bisa menunjukkan kamu juga office look seperti itu dan kamu bisa formal. Yang jelas hal-hal yang nggak boleh kan pastinya pakai jeans, pasti kan harus pakai celana bahan seperti itu kan. Dan perempuan juga bisa memantaskan lah seperti apa berpakaian yang memang diharuskan untuk interview seperti itu. Rambut pun juga harus rapi, laki-laki juga harus rapi gitu. Dan yang
Keenam itu anggap pewawancara sebagai teman kamu. Jadi ketika kamu kayak dihadapkan dengan wawancara yang membuat kamu terdiam, di situ yang satu-satunya adalah seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya, yaitu lihat di bagian dahi ya, di sini ya, dekat alis. Kamu terlihat seperti melihat pandangan ke depan, tapi sebenarnya kamu pun takut, tapi kamu berusaha. Nah, berusahalah tetap lihat, jangan menunduk, itu ya. Itu adalah cara mengatasi grogi saat interview yang perlu kamu ketahuin. Nah, ditambah lagi kalau misalkan ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan gugup itu kan wajar aja gitu, terus aku harus kayak gimana nih gitu, gugupnya aku nih parah banget Kak, emang bisa gugupnya aku tuh hadapi jadi aku yang orangnya itu percaya diri? Bisa aja, asal kamu yakin. Kalian tuh semua punya potensi. Setiap manusia itu punya potensi untuk maju, untuk berusaha, untuk yakin dalam diri sendiri. Ketika kamu yakin pada diri kamu sendiri, kamu self reminding, kamu mengatakan bahwasannya kamu itu bisa. Jadi dari situlah effort pada diri kamu sendiri yang membuat kamu pun juga lebih tampil percaya diri, optimis, dan confident, seperti itu ya. Dan kalau misalkan ada interview, kamu ngelihat kayak, ya ampun, kayaknya dia bakal lolos, buang rasa negatif thinking kamu itu. Jadi kayak kamunya belum dipanggil, tapi kamu melihat orang lain yang setidaknya kurang lebih bisa lebih ke depannya daripada kamu. Enggak juga, kamu itu punya potensi, dan yang bisa tahu nantinya itu, yang menilai itu orang lain, bukan kamu. Jadi jauh-jauh pikiran negatif. Kadang-kadang negatif itu menjadi suges, akhirnya kita gugup, kita kayak nggak yakin, kita jadi takut, jadi pesimis, apalagi jadi merasa bahwasannya diri kita tidak segala-galanya. Itu nggak boleh. Jadi intinya kamu tetap harus buang rasa negatif kamu. Overthinking itu is no, itu nggak boleh ya. Dan juga kamu kayak lebih banyak antisipasi. Oh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini, baiknya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, itu dia, bersiapkan diri matang-matang. Dan juga datang juga, kamu kedatangan pada saat tiba pun juga dilihat gitu. Kalau itu ya pastinya aku udah paham, kalian semua udah tau lah ya. Ketika ada interview, kalian pasti bisa lebih, oh aku harus datangnya jam sekian gitu, supaya nantinya aku dilihat memang berkeinginan untuk lebih etos dalam bekerja gitu. Jadi itu dia untuk tips kali ini. Itu adalah mengatasi kegugupan, dan juga tips bagaimana caranya supaya menjadi diri kita yang lebih confident dan percaya diri. Jadi itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu support terus, dan juga klik like, comment, and subscribe buat teman-teman. See you, sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.